Pencemaran air. Mari kita bahas mengenai pencemaran air. Definisi pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Menurunnya kualitas air dapat dilihat berdasarkan pengamatan secara fisik, kimiawi, dan biologis. Secara fisik meliputi tingkat kejernihan atau kekeruhan, perubahan rasa, bau, dan warna air. Sedangkan secara kimiawi berdasarkan kandungan zat kimia logam maupun non-logam yang terlarut dan perubahan pH. pH air normal berkisar antara 6,5 sampai 7,5. Kemudian secara biologi berdasarkan pada keberadaan mikroorganisme di dalam air. Apa saja penyebab pencemaran air? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama berasal dari limbah rumah tangga. Kemudian yang kedua berasal dari limbah industri. Dan yang ketiga berasal dari limbah pertambangan. Kemudian yang keempat berasal dari limbah pertanian. Mari kita bahas satu persatu contohnya. Limbah rumah tangga. Nah, di sini kalian bisa melihat contoh aktivitas yang dapat menghasilkan limbah rumah tangga antara lain mencuci di sungai, membuang sampah di sungai, dan membuang air besar di sungai. Sedangkan contoh dari limbah industri di sini kita bisa melihat adalah proses pembuangan zat sisa dari pabrik yang menghasilkan limbah cair sehingga dibuang ke perairan. Contohnya di sini adalah limbah tekstil yang dapat menyebabkan perubahan warna pada air dan akan menyebabkan timbulnya busa akibat dari pembuangan industri sehingga menyebabkan pencemaran air. Selanjutnya, contoh yang ketiga yaitu limbah pertambangan. Nah, aktivitas yang dapat menghasilkan limbah pertambangan di sini kita bisa lihat contohnya dari aktivitas pengeboran minyak lepas pantai sehingga menyebabkan tumpahan minyak di laut yang akan mengakibatkan pencemaran lautan. Kemudian, contoh dari limbah pertanian yaitu penggunaan pupuk secara berlebihan, terutama pupuk kimia. Nah, akibat dari penggunaan pupuk secara berlebihan akan menyebabkan eutrofikasi. Kemudian, kita akan membahas mengenai dampak pencemaran air. Dampak pencemaran air yang pertama yaitu penurunan kualitas lingkungan atau istilahnya adalah eutrofikasi. Pembuangan limbah organik ke perairan dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air, sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Hal ini menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen terlarut dalam air, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Contohnya tadi penggunaan pupuk berlebihan yang dapat menyebabkan eutrofikasi. Kemudian dampak yang kedua adalah gangguan kesehatan. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai penyakit. Di dalam air limbah mengandung virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit. Air limbah juga bisa menjadi sarang nyamuk dan lalat yang dapat membawa vektor penyakit tertentu.
Lalu dampak pencemaran air yang ketiga adalah pemekatan hayati. Apabila suatu perairan tercemar oleh bahan beracun, maka bahan beracun itu dapat meresap ke dalam tubuh alga atau mikroorganisme lainnya. Selanjutnya, hewan-hewan kecil atau zooplankton akan memakan alga tersebut. Kemudian, zooplankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil dan ikan besar akan memakan ikan kecil. Apabila ikan-ikan besar tersebut ditangkap oleh manusia, kemudian dimakan, maka bahan beracun tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia, sehingga ini akan berbahaya bagi tubuh kita. Kemudian dampak berikutnya adalah mengganggu pemandangan dan menyebabkan banjir. Dapat mengganggu kenyamanan dan keasrian kota. Pada musim penghujan, sungai yang tersumbat sampah tidak mampu menampung pertambahan jumlah air yang masuk. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya banjir. Dampak berikutnya yaitu mempercepat proses kerusakan benda. Ada sebagian air limbah yang mengandung zat yang dapat diubah oleh bakteri anaerob menjadi gas yang dapat merusak, seperti H2S. Gas ini dapat mempercepat proses perkaratan pada besi. Itulah beberapa dampak dari terjadinya pencemaran air. Kemudian bagaimana cara pencegahan dan penanggulangan pencemaran air? Nah, kita dapat melakukan beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu IPAL atau membuat instalasi pengolahan air limbah. Kemudian langkah yang kedua kita bisa membuat pengelolaan ekskreta atau contohnya di sini adalah membuat septic tank, pembuangan kotoran. Selanjutnya langkah yang ketiga kita bisa menggunakan pupuk buatan dan pestisida sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Dan langkah yang keempat kita bisa melakukan 4R, yaitu recycle atau pendaur ulangan, reuse atau penggunaan ulang, reduce atau pengurangan, dan repair atau pemeliharaan. Demikianlah pembahasan kita mengenai materi pencemaran air. Kita sudah membahas dari definisi pencemaran air, penyebab pencemaran air, dampak pencemaran air, dan cara mengatasi pencemaran air. Berikut adalah sumber materi yang digunakan.